Ayah dan bunda, salah satu masalah yang berkembang dalam masyarakat kita saat ini adalah lemahnya kesadaran sosial atau kesadaran untuk hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi kita untuk menumbuhkan dan mengembangkan jiwa sosial dalam diri anak, sehingga buah hati kita tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat di tengah masyarakat, serta mengetahui apa saja hak dan kewajibannya. Lalu bagaimana caranya? Pertama, memberi teladan. Ayah dan bunda, kemampuan buah hati dalam menangkap apa yang didengar dan dilihat jauh lebih canggih daripada perkiraan kita. Ia mampu menangkap banyak kosakata pada usia 1,5 tahun dan mampu menggunakannya pada usia 2 tahun. Namun, itu belum seberapa cepat jika dibandingkan dengan kemampuannya dalam menangkap perilaku orang-orang di sekitar. Beberapa perilaku terbaik yang harus diserap oleh buah hati pada fase ini adalah prinsip musyawarah, nilai tolong-menolong, kepemimpinan ayah dalam keluarga, rasa sayang kepada yang lebih muda, hormat kepada yang lebih tua, serta kepedulian kepada saudara, tetangga, dan lingkungan. Di tahap awal, keteladanan tersebut harus ia dapat dari ayah dan bunda. Kemudian, dari kakaknya, kakek, dan neneknya, juga pembantu yang tinggal serumah dengannya. Selain itu, ayah dan bunda juga harus memperhatikan keharmonisan keluarga. Keluarga yang harmonis akan meninggalkan pengaruh yang baik untuk buah hati. Kedua, bermain bersama. Bermain adalah kebutuhan primer bagi buah hati. Dengan bermain, buah hati ayah dan bunda akan memiliki kesempatan untuk lebih berkembang, baik secara fisik, psikologi, sosial, akal, maupun ruhiyahnya. Bermain bersama dapat memperlihatkan kecenderungan karakter buah hati, apakah cenderung individualis atau cenderung suka berbaur dan berkelompok. Dua kecenderungan tersebut adalah karakter alami yang Allah berikan kepada kita. Ada sisi kita yang cenderung ingin menyendiri. Ada juga sisi lain kita yang cenderung ingin berkelompok. Nah, bermain bersama adalah cara yang sangat baik untuk mengembangkan dua karakter ini. Oleh karena itu, ayah dan bunda perlu meluangkan waktu khusus untuk bermain bersama buah hati, termasuk menyiapkan tempat bermain dan peralatannya, seperti sepeda, bola, atau raket. Selain ayah dan bunda, sebaiknya pada fase usia ini anak juga bermain dengan orang-orang terdekatnya, atau disebut kelompok bermain prioritas, seperti kakak, kerabat, dan tetangga dekat yang jumlahnya sedikit. Dengan cara ini, ia akan mengetahui kebiasaan yang ada dalam masyarakat dan mengetahui arti tolong-menolong. Ia juga akan belajar cara bekerja sama dan mengalahkan egonya agar tetap bisa bermain. Dengan kata lain, aktivitas bermain bersama ini akan melatihnya untuk berinteraksi dengan baik. 3. Mengajak ke masjid. Ajaklah anak yang sudah berusia 4 tahun untuk pergi ke masjid. Di sana banyak hal-hal bersifat sosial yang bisa ayah dan bunda ajarkan. Misalnya, mengajarkan adab di masjid dan mengajarkannya untuk menjaga kebersihan masjid. Selain itu, pada usia tersebut, ayah dan bunda juga bisa mengikutsertakan buah hati dalam program Tahfiz Anak atau TPQ di masjid. Di sana ia bisa mulai menghafal surat-surat pendek dan belajar membaca huruf hijaiyah. Intinya, ayah dan bunda tidak perlu ragu untuk mengajak anak ke masjid. Dahulu, anak para sahabat Nabi juga suka bermain di teras masjid. Contohnya, Asim, putra Umar bin Khattab, yang sering bermain di teras Masjid Quba. Bahkan, jika buah hati ayah dan bunda dibiasakan pergi ke masjid, hatinya akan akrab dan terikat dengan masjid. Keterikatan tersebut akan membawa dampak positif baginya hingga dewasa. 4. Memasukkan anak ke taman kanak-kanak atau TK. Secara umum, TK memiliki peran positif dalam mengembangkan jiwa sosial buah hati ayah dan bunda. Di antaranya, memperluas ruang interaksi sosialnya dan juga memberinya kesempatan untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Selain itu, fasilitas bermain di TK, termasuk banyaknya teman, juga sangat baik bagi perkembangan buah hati. Namun sebaiknya ayah dan bunda tidak memasukkan buah hati ke TK sebelum ia berusia 5 tahun. Sebab anak di bawah 5 tahun lebih menyukai kelompok bermain prioritas atau kelompok kecil yang terdiri atas saudara dan tetangga. Aktivitas di TK pun sebaiknya tidak boleh lebih dari 3 jam.
Setelah itu, anak-anak harus pulang.